Assalamualaikum semuanya. Di sini Ibu mau ngasih tahu beberapa soal yang mungkin akan keluar di ujian SAS nanti ya. Untuk yang pertama, ini soalnya Ibu tulisnya secara acak. Nanti untuk materinya itu sendiri bisa kalian ulang lagi ya. Soal pertama yang Ibu tulis di sini adalah angka pertumbuhan penduduk setiap tahun itu dirumuskan oleh rumus berikut, kalian bisa lihat sendiri. Dengan PT-nya itu dalam persen dan T-nya itu dalam tahun. Pertumbuhan penduduk mendekati tahun kelima, atau berarti di sini yang diketahui T-nya sama dengan 5. Ini salah satu implementasi dari bentuk limit. Yang dimana kalau kalian ingat, limit itu X mendekati A terhadap fx, yang dimana anggaplah x ini kita ganti jadi t. Kalau kalian mau mengubah bentuk umum limit ini sesuai dengan kebutuhan soal, berarti sini aja deh, limit t mendekati a terhadap pt, yang dimana pt nya ini ya, sedangkan t nya 5. Berarti kalau kalian langsung substitusi, limit t mendekati 5 terhadap akar dari 1/2 T pangkat 2 min 3T plus 5. Kalau ada soal limit, kalian itu pakai cara paling sederhana dulu. Cara paling sederhana dalam limit itu adalah substitusi. Berarti kalian substitusi dulu nilai T-nya. Langsung sama dengan, kalau substitusi penulisan limit tidak perlu ditulis lagi. Jadi langsung akar 1/2 T-nya tadi 5 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 5 ditambah 5. Sama dengan akar dari 1/2 dikali 25 dikurangi 15 ditambah 5. Sama dengan 25 dibagi 2 dikurangi 10. Dikali silang jadi 25 dikurangi 20/5. Ya. Lagi 25 dikurangi 20 itu per 5/2. 5/2. Oke. Sama dengan akar dari 5/2 adalah 2,5. Jadi jawabannya yang D. Terus untuk soal berikutnya masih terkait dengan limit, sama seperti yang tadi Ibu bilang, pakai cara yang paling sederhana dulu. Berarti untuk menyelesaikan soal ini kalian pakai cara substitusi terlebih dahulu. Kalau dirasa nanti hasilnya 0/0, berarti kita pakai cara lain. Langsung aja Ibu substitusi, ini kan min 4 pangkat 2 dikurangi 2 dikali min 4 min 24 per min 4 ditambah 4. 16 min kali min jadi plus 8 dikurangi 24 per min 4 ditambah 4. Oke. 16 ditambah 8 itu 24. 24 dikurangi 24 0, min 4 ditambah 4 pun 0. Ini tidak termasuk jawaban. Berarti kalian harus pakai cara lain. Salah satu cara lain yang bisa kalian pakai adalah pemfaktoran. Limit X mendekati min 4 dari X pangkat 2 min 2X min 24 per X plus 4. Kalian faktorkan dulu pembilangnya. Kalian bagi jadi 2 kubu. Kalau difaktorkan itu berarti yang tadinya bentuk kuadrat jadi sederhana ya. X dengan X. 24 ini perkalian 4 dengan 6. 4 dengan 6. Karena hasil perkalian di sini tertulisnya negatif. Ya. Terus negatif itu kan berarti perkalian min dikali plus. Karena hasilnya min 2, berarti tanda minusnya di angka terbesar dan plusnya di angka terkecil. Oke. Kalian sudah ketemu nih pemfaktorannya, tinggal kalian
masukin ke soal lagi. Masih ditulis bentuk limitnya X plus 4 dengan X min 6 per X plus 4. Oke. Ada yang sama, ada yang bisa dicoret, kita coret. Ketemu kalian fungsi baru X min 6. Kalau sudah bentuk paling sederhana, tinggal kalian substitusi, berarti min 4 min 6 hasilnya sama dengan min 10. Jawabannya yang E. Soal berikutnya masuk ke statistik. Nanti bisa kalian lihat lagi. Ini sebenarnya ada 2 soal. Untuk yang ini ibu tulis tanda tanya dulu. Nanti mau ibu skip karena ibu belum ketemu jawabannya. Ibu bahas dulu yang atas. Untuk soal modus itu kan simbolnya adalah MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P, panjang kelas ya. Panjang kelas boleh dilihat dulu dari 45 ke 47. Dihitung ya. 45, 46, 47. Panjang kelasnya berarti 3. Atau kalau cara mudahnya lagi boleh yang di bawah ini kalian kurangi dengan data yang di atas. 48 dikurangi 45, 3. Tadi ibu nyebutnya 7 ya. Sorry. Jadinya panjang kelasnya itu kita ketemu 3 ya. Tadi 45, 46, 47. Jadi ada 3. D1. Oke. Modus itu kan berarti nilai yang sering muncul. Kalian perhatikan frekuensinya. Yang sering muncul atau yang paling banyak ada di kelas ke-3. Berarti ini adalah kelas modus. Kalau udah tahu kelas modusnya, tinggal kalian tentukan D1. D1 itu kelas modus dikurangi atas. Kalau D2 kelas modus dikurangi bawah. Kita tahu kelas modusnya 10 dikurangi 9 berarti D1-nya sama dengan 1. D2 tadi kelas modus dikurangi bawah berarti dikurangi 8 sama dengan 2. TB tepi bawah. Kita tahu batas bawahnya yang ini. Berarti TB-nya itu adalah 51 dikurangi 0,5. Hasilnya 49,5. Udah semua nih ketemu, berarti tinggal kalian masukin ke rumus. MO sama dengan kan ini tadi ya, di atas rumusnya. TB-nya 49,5 ditambah 1 per 1 ditambah 2 dikali 3. 49,5 Oh, sorry, ada yang keliru. Harusnya 50 ya. 50,5. Ditambah 1/3 dikali 3. Kalau ada soal seperti ini berarti dahulukan yang perkalian ya. 50,5 ditambah 1 sama dengan 51,5. Jawabannya yang E. Soal yang di bawahnya ibu skip dulu karena memang belum ketemu jawabannya. Lanjut ke soal berikutnya. Ingat ya, jangan berfokus dengan urutan soal yang ibu tulis karena soal yang ibu tulis ini acak. Terus soal berikutnya ini terkait turunan. Kenapa bisa ibu tahu turunan? Karena ada tanda aksen atau tanda kutip, itu ciri khas dari soal turunan. Kalau kelas yang belum dapat materi turunan, nanti ibu buatkan lagi video terkait materi turunan. Kalau yang sudah, tolong dilihat lagi catatannya. Atau kalau yang catatannya masih ada di ibu, boleh dibuka LKS-nya. Ini bentuknya perkalian. Perkalian berarti anggaplah ini U dan ini V. Ada rumus di dalam turunan X sama dengan U dikali V. Turunannya adalah
U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Berarti kalian cari tahu dulu turunan dari U dengan V. U-nya sama dengan 2X min 3. Terus turunannya adalah 2 dikurangi 0. U aksennya sama dengan 2. Kenapa bisa seperti ini, Ibu? Ibu nggak bakal jelasin di sini. Boleh dilihat lagi catatan atau LKS-nya terkait sifat-sifat turunan. Ini masuk ke sifat pertama. Yang dimana turunan angka tidak ada variabel X berarti langsung 0. Dan yang variabel X-nya hanya ada 1 berarti turunannya langsung ke angka. Berikutnya kita masuk ke V. V-nya itu 3X pangkat 2 ditambah 5. V aksennya sama dengan pangkatnya dikali ke depan, jadi 3 dikali 2. X-nya yang tadi pangkat 2 berkurang 1. Ditambah 0. Kalau turunan hanya angka saja, berarti turunannya 0, gitu ya. V aksen sama dengan 6X. Sudah ketemu bentuk V aksen, sudah ketemu bentuk U aksen, masukkan ke sini. Sama dengan 2 dikali bentuk V-nya yang ini ya. 3X pangkat 2 ditambah 5 ditambah V aksennya yang ini 6X dikali 2X min 3. Ini bentuk U-nya. Tinggal kalian kali pelangi. Bawa aja deh. 2 dikali 3X pangkat 2 jadi 6X pangkat 2. 2 kali 5 10. 6X dikali 2X jadi 12X pangkat 2. 6X dikali min 3 jadi min 18X. Oke, sama dengan 6 ditambah 12 jadi 18X pangkat 2 dikurangi 18X ditambah 10. Jawabannya yang C. Sekarang masuk lagi ke soal turunan. Kalau misalnya kalian ketemu dengan soal yang bertuliskan tentukanlah turunan dari fungsi berikut, atau ada yang soalnya seperti ini. Turunan pertama dari fx itu ya intinya hanya dicari turunannya aja. Jadi jangan terkecoh dengan soal apakah sama antara turunan dengan turunan pertama. Iya, jawabannya sama. Kalau ada bentuk soal seperti ini kalian turunkannya satu-satu ya. Sekarang kita tulis turunan dari f aksen x-nya. Sama dengan, ini Ibu tulis di bawah lagi, 3 dikali 2. 2-nya dari sini, X yang tadinya pangkat 2 berkurang 1. Atau jangan Ibu tulis ini dulu, tapi ini kan bentuknya masih ruwet, kita sederhanakan dulu. Fx-nya sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi. Kalau di dalam bentuk pangkat yang tadinya pangkat positif itu di bawah, ketika kalian ubah dia jadi di atas, pangkat berubah jadi negatif, jadi 3x pangkat min 3 ditambah ini bentuk akar. Kalau bentuk akar seperti ini sama aja dengan 1/2. Berarti kalian tulisnya buka kurung X pangkat 3 tutup kurung pangkat 1/2. Fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat min 3 ditambah x pangkat 3/2. Bentuknya sudah sederhana, bisa diturunkan masing-masing. F aksen X-nya sama dengan 3 dikali 2 X pangkat 2 min 1. 2-nya dari sini, yang tadinya pangkat 2 berkurang 1. Dikurangi 3 dikali min 3, min 3-nya dari sini, X pangkat min 3 min 1.
ditambah, kalau tidak ada embel-embel di depan berarti koefisiennya itu 1. Nggak perlu ibu tulis ya sebenarnya, tapi ini ibu hanya memberitahu aja. Jadi langsung aja ya, kalian tulisnya 3/2 X pangkat 3/2 dikurangi 1. 3 kali 2 6, 2 dikurangi 1 1, jadi X. Yang tadinya pangkat 2 jadi hanya pangkat 1. Min kali min plus 3 kali 3 9, X pangkat min 3 min 1. Berarti kalian punya utang 3 ditambah utang 1, jadi min 4. Utangnya jadi ada 4 gitu ya. Ditambah 3/2, ini ibu tulis di sini. 3/2 dikurangi 1. Ini kalian kali, jadi 3 dikurangi 2/2 sama dengan 1/2. Di X pangkat 1/2. Kalau sudah bagaimana ibu? Ya kalian sederhanakan lagi. Ini tetap 6X, pangkatnya negatif, kita ubah positif, berarti balik ke bentuk awal, bentuk pecahan. Ditambah 9/X pangkat 4. Ditambah 3/2, ini pangkat 1/2, tadi yang ibu bilang. Kalau bentuk akar, dia kalau diubah pangkat jadi 1/2. Ya berarti ini akar X. Lihat jawaban yang cocok ada di opsi yang A. Lagi terkait turunan. Untuk statistik lebih banyak soal cerita, jadi lebih ke pemahaman kalian, bukan hitungan. Jadi tidak ibu tuliskan, nanti mohon dibaca soalnya baik-baik ya. Untuk turunan sama ya, fx sama dengan min 2/x pangkat 2. Sama seperti soal yang tadi dibahas, ini kan masih dalam bentuk pecahan. Pangkatnya positif kalian naikin, terus kalian ubah pangkatnya jadi negatif. Itu udah masuk ke konsep bentuk pangkat. Jadi fx-nya sama dengan min 2x pangkat min 2. Terus turunannya gimana bu? F aksen x sama dengan min 2 dikali min 2. Min 2 awalnya itu dari sini, min 2 di sini dari pangkat x. X yang tadinya pangkat min 2 kalian kurangi 1. Sama dengan min dikali min jadi plus. Min 2 kali min 2 jadi 4. X pangkat utang 2 ditambah utang 1. Jadi utangnya ada 3. Jawabannya yang D. Yang ini pun juga sama. Ibu buat tanda tanya karena ibu tidak ketemu jawabannya. Maksudnya jawaban antara ibu dengan jawaban yang ada itu berselisih paham. Jadi nanti ibu cari tahu dulu kesalahannya di mana. Sekarang kita lanjut ke limit. Tolong diingat lagi, menentukan nilai limit itu ada 5 cara. Substitusi, terus pemfaktoran, bentuk sekawan atau merasionalkan penyebut, bentuk tidak tentu, sama yang terakhir adalah turunan, konsep turunan. Kalau ada penyebutnya itu bentuk akar, berarti kalian masuk ke cara ketiga, merasionalkan penyebut atau dikali sekawan. Jadi ini anggaplah limitnya sudah ibu tulis, x pangkat 2 min 1 per 2 dikurangi akar 5 min x dikali. Soal awal ini kan pernyataannya negatif, berarti otomatis pas dikali itu jadi positif, gitu ya. Yang di dalam akar ini nggak perlu diotak-atik, jadi tetap di bawahnya pun sama kayak yang di atas. Oke. Kalau bentuk seperti ini sama dengan x pangkat 2 min 1 2 ditambah akar 5 min x per ini 2 dikali dengan 2 jadi 4
akar dikali akar jadi habis akarnya. Sama dengan X pangkat 2 min 1, 2 plus akar 5 min X. Per minnya ini kalian kali ke dalam ya. Jadinya 4 dikurangi 5, min kali min jadi plus. Oke. Kalau sudah, bagian sini kalian pecah atau kalian faktorin, ketemu hasilnya X min 1 dan X plus 1. Dimohon jangan sampai ada pertanyaan kenapa bisa pemfaktorannya seperti ini. Boleh dibuka lagi catatan kelas 10 materi persamaan kuadrat ya. 2 ditambah akar dari 5 min X per 4 dikurangi 5 min 1 ditambah X. Ini bentuknya boleh dibalik nggak Bu? Boleh. X min 1, X plus 1, 2 ditambah akar dari 5 min X per X min 1. Ada yang sama dan bisa kita coret. Kita coret. Lanjut ke sini sama dengan limit X mendekati 1 dari X plus 1 dikali 2 plus akar 5 min X. Sudah jadi bentuk yang sederhana. Substitusi nilai X-nya. Sama dengan 1 ditambah 1, 2 ditambah akar dari 5 dikurangi 1. 2 dikali 2 ditambah akar 4. 2 dikali 2 ditambah 2. Sama dengan 2 dikali 4 hasilnya 8. Masuk lagi ke statistik simpangan baku dari data tunggal. Kalau misalnya ada kelas yang belum Ibu catatkan, mohon maaf mungkin nanti di hari ketika ada pelajaran Ibu catatkan terkait data tunggal, tapi setahu Ibu semua kelas udah Ibu catatin terkait data tunggal. Rumusnya itu adalah sini aja deh. S akar dari sigma X dikurangi X bar pangkat 2 per N. X bar tolong diperhatikan, X bar ini adalah nilai rata-rata. Oke, kita cari X barnya dulu. X bar sama dengan jumlah data dibagi N. N-nya ada 1, 2, 3, 4. Berarti N-nya itu sama dengan 8. Jumlah datanya tinggal kalian jumlahin. 32 ditambah 35. Ini Ibu jumlahin dulu. Udah ketemu ya, jumlah datanya itu 272. Hasilnya 34. Sekarang tinggal kalian substitusi. S sama dengan akar dari, akarnya boleh ditulis belakangan atau enggak ya. Ini X-nya contoh ya. Kayaknya akarnya nanti aja 32. Nih X-nya 32 dikurangi 34 pangkat 2 ditambah 35 dikurangi 34 pangkat 2 ditambah 33 dikurangi 34 pangkat 2. Kalau nanti ada pertanyaan, Ibu saya mau diurut boleh nggak datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar? Silahkan, itu kebebasan kalian ya. Ditambah lagi 32 dikurangi 34. Oke. Ini kan ada data yang sama ya. Boleh nanti ditulis kali ya. Boleh nanti ditulis kali biar nggak banyak makan tempat.
contohnya kayak 32 nih. 32 ini ada 1, 2, berarti kalian tulis 2 di depannya. Terus yang 35 ini ada 1, 2, 3, berarti kalian tulis 3 di depannya. Yang 33 ini ada 1, sisa 34 dan 36. Oke. Ditambah 36 dikurangi 34 pangkat 2 ditambah 34 kurang 34 pangkat 2. Dibagi banyaknya data tadi berapa? 8. S sama dengan akar dari 32 dikurangi 34 kan min 2. Min 2 pangkat 2 itu hasilnya min 2 pangkat 2 ya. 4. Ditambah 3 kali 1 pangkat 2 ya tetap 1. Ditambah 1 ditambah 2 pangkat 2 jadi 4 ditambah 0 per 8. S sama dengan akar dari 2 kali 4 8 tambah 3 tambah 1 tambah 4 dibagi 8. 5 tambah 3 8. 8 tambah 8 16. 16 bagi 8 sama dengan 2. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal limit lagi. Ini juga sama ya, udah pernah Ibu bahas terkait limit tak hingga. Kalau nanti ketemu soal seperti ini, pernah atau tidak Ibu lupa menjelaskan secara sederhana ke kalian kalau ada soal nih, contoh ya. Akar dari 4 pangkat 2. Itu otomatis jawabannya adalah 4. Kenapa begitu Ibu? Karena akar dengan pangkat 2 ini bisa dicoret. Jadi kalau kamu diminta ubahlah 4 ini menjadi bentuk akar, ya berarti akar dari 4 pangkat 2. Ini pun juga sama ya. Limit X mendekati tak hingga dari akar 3X min 4 pangkat 2 dikurangi akar dari 9X pangkat 2 ditambah 3X plus 1. Bentuk yang ini kalian ubah dulu jadi persamaan kuadrat. Ibu tulis di sini 3X dikurang 4, 3X dikurangi 4. Jadi 9X pangkat 2 min 12X min 12X plus 16 min 24X ditambah 16. Tolong dilihat lagi. Kalau di dalam bentuk limit X mendekati tak hingga untuk bagian akar, bentuk akar, berarti kan kalian lihat di koefisiennya. A dengan P. A sama dengan P. Kalau A sama dengan P, berarti kalian pakai rumus B min Q per 2 akar A. Yang jadi B-nya min 24. Yang jadi Q-nya itu 3. Kalau ada pertanyaan kenapa bisa min Ibu? Karena rumusnya adanya min. Rumusnya min. Min ketemu plus jadi min. Oke. Dibagi 2 akar A. A-nya itu 9. Min 24 punya utang 24 ditambah utangnya 3. Jadi utang kalian totalnya ada 27. Dibagi 2 dikali 3. Kalau bentuk perkalian baru ya, boleh bisa dibagi. 3 dengan 27 hasilnya sama dengan 9 per 2. Jawabannya yang E. Untuk yang ini terakhir, kalian boleh coba sendiri ya.